Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai evolusi tumbuhan. Simak terus videonya ya. Pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu gambaran umum evolusi tumbuhan yang meliputi adaptasi struktural, kimiawi, reproduksi, dan siklus hidup. Pokok pembahasan yang kedua yaitu asal mula tumbuhan vaskuler yang meliputi periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat. Pembahasan yang ketiga yaitu evolusi tumbuhan vaskuler yang meliputi tumbuhan vaskuler tak berbiji dan tumbuhan vaskuler berbiji. Gambaran umum evolusi tumbuhan. Semua tumbuhan merupakan eukariot multiseluler yang autotrof fotosintetik atau jenis makhluk hidup eukariot multiseluler yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa dan dapat menyimpan kelebihan karbohidratnya dalam bentuk pati. Studi evolusi tumbuhan didasarkan pada kesamaan bukti dan umumnya memiliki keterbatasan yang secara umum hampir sama dengan studi evolusi pada hewan. Berikut penjelasan mengenai keterbatasan yang terdapat pada studi evolusi tumbuhan. Yang pertama yaitu tumbuhan tinggi tidak dapat berpindah tempat sehingga kecil kemungkinan terjadinya fosilisasi apabila tempat tumbuhan itu hidup tidak memungkinkan terjadinya proses fosilisasi. Pada hewan misalnya, bangkainya dapat terbawa arus sungai atau tenggelam di rawa yang kemudian akan mengawetkannya melalui peristiwa fosilisasi. Yang kedua yaitu tumbuhan cenderung menggugurkan bagian-bagiannya misalnya daun, batang, bunga, dan biji. Jadi daun dan polen yang mengalami fosilisasi mungkin dapat dinyatakan sebagai spesies yang berbeda karena jika dilihat tidak tampak adanya hubungan organik satu sama lain. Yang ketiga yaitu tumbuhan tidak memiliki bagian tubuh yang keras seperti halnya rangka pada hewan, sehingga memungkinkan terawetkannya juga tidak terlalu besar. Dan yang terakhir yaitu rentang bentuk struktur tumbuhan sangat kecil jika dibandingkan dengan hewan. Setiap tumbuhan mengalami adaptasi berdasarkan lingkungan hidupnya masing-masing untuk bertahan hidup. Adaptasi dibagi menjadi 4, yaitu adaptasi struktural. Kehidupan di darat berbeda dengan kehidupan di air, karena cahaya dan sebagian besar karbon dioksida diambil dari udara atau di atas permukaan tanah. Sedangkan air dan zat mineral diserap dari dalam tanah. Adaptasi ini menyebabkan tumbuhan memiliki struktur tubuh yang kompleks dan beragam. Contohnya seperti pada perbedaan letak stomata pada daun tumbuhan yang tinggal di daratan dan tumbuhan yang tinggal di dalam perairan. Yang kedua yaitu adaptasi kimiawi. Contohnya yaitu proses transpirasi pada tumbuhan, di mana untuk mencegah hilangnya air secara berlebihan melalui proses transpirasi maka daun dilapisi oleh kutikula, di mana kutikula atau lapisan lilin ini dihasilkan melalui proses metabolisme sekunder. Yang ketiga yaitu adaptasi reproduksi. Struktur alat reproduksi pada tumbuhan mengalami adaptasi untuk mencegah kekeringan pada gamet dan embrio. Pada tumbuhan lumut, gamet terlindung di dalam gametangia yang selalu lembab. Pada tumbuhan tingkat tinggi, embrio dilindungi oleh jaringan induk. Yang terakhir yaitu penggiliran generasi pada tumbuhan, atau dapat juga disebut siklus hidup. Dalam siklus hidup, terdapat masa gametofit yaitu individu multiseluler yang memiliki sel-sel yang haploid, dan masa sporofit yaitu individu multiseluler dengan sel-sel diploid. Pada kelompok tumbuhan lumut, gametofit haploid merupakan tumbuhan yang lebih besar ukurannya atau lebih dominan daripada sporofit. Pada kelompok paku-pakuan, konifer, misalnya pinus, dan tumbuhan bunga, generasi sporofit yang diploid adalah tahapan yang dominan dan mudah teramati. Berikut gambar dari gamet jantan dan betina pada gambar A, lalu gambar embrio pada tumbuhan tingkat tinggi pada gambar B, dan siklus hidup secara umum pada tumbuhan pada gambar C. Selanjutnya ada asal mula tumbuhan vaskuler. Nah, perkembangan evolusi tumbuhan vaskuler dimulai sejak 475 juta tahun yang lalu.
dan terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama itu periode evolusi, yaitu selama masa Ordovisian, zaman Paleozoikum sekitar 475 juta tahun silam, di mana asal mulanya berasal dari nenek moyang akuatik. Adaptasi terhadap kehidupan darat atau terestrial dibuktikan oleh adanya sporopolenin dan gametania berlapis yang melindungi gamet dan embrio. Nah, adaptasi ini terjadi pada Bryophyta yang merupakan tumbuhan darat pertama. Bryophyta ini berkembang menjadi berbagai variasi dalam kelompoknya. Jaringan pembuluh yang terdiri atas sel-sel membentuk pembuluh untuk mengangkut air dan zat hara ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua itu ada periode kedua. Evolusi tumbuhan ini ditandai oleh diversifikasi tumbuhan vaskuler atau tumbuhan berpembuluh, yang dimana selama masa Devon sekitar 400 juta tahun yang lalu, tumbuhan vaskuler ini merupakan tumbuhan tak berbiji, misalnya pada jenis paku-pakuan serta kelompok tumbuhan yang tak berbiji lainnya. Selanjutnya itu ada periode ketiga. Nah, evolusi tumbuhan dimulai dengan kemunculan biji, yaitu struktur yang melindungi embrio dari kekeringan dan ancaman perubahan lingkungan. Kemunculan ini mempercepat perluasan koloniasi tumbuhan di daratan. Nah, biji tumbuhan terdiri atas embrio dan cadangan makanan yang terlindungi oleh suatu penutup. Selanjutnya ada periode keempat. Nah, evolusi tumbuhan terjadi pada masa Kreta, yang dimana itu zaman Mesozoik sekitar 130 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga yang memiliki struktur produksi yang agak rumit, di mana biji dilindungi oleh ruangan yang disebut ovarium. Karena biji terlindung sedemikian rupa, maka kelompok ini disebut tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Selanjutnya ada bukti kekerabatan jenis alga hijau yang termasuk Charophyta dengan tumbuhan. Yang pertama itu ada kesamaan DNA kloroplas alga hijau Charophyta dengan tumbuhan. Yang kedua ada kesamaan biokimiawi, yaitu komponen selulosa penyusun dinding sel dan komposisi enzim peroksisom pada alga dan juga tumbuhan. Yang ketiga itu kemiripan dalam mekanisme mitosis dan sitokinesis, yaitu adanya organel-organel mikrotubul, mikrofilamen, aktin, dan vesikula pada proses pembelahan sel. Yang keempat itu kemiripan dalam ultrastruktur sperma, dan yang terakhir adanya hubungan kekerabatan atau genetik berdasarkan kesamaan gen dan RNA. Nah, di sini ada grafik evolusi tumbuhan. Berdasarkan grafik di atas, Bryophyta merupakan tumbuhan darat awal yang berevolusi dari jenis yang hidup di air. Adaptasi ini belum sempurna, sehingga Bryophyta memerlukan tempat hidup yang lembab. Bryophyta dalam bahasa Yunani yang artinya lumut menunjukkan adaptasi penting dengan kehidupan darat, yaitu adanya archegonium atau gamet betina dan antheridium atau gamet jantan. Nah, archegonium ini menghasilkan satu sel telur atau ovum. Antheridium menghasilkan sperma berflagela, dan juga sel telur dibuahi di dalam archegonium dan kemudian berkembang menjadi zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio di dalam selubung pelindung organ betina. Sekalipun embrio telah terlindung sedemikian rupa, namun Bryophyta belum sepenuhnya terbebas dari kehidupan air. Untuk bereproduksi, sperma berflagela masih tetap memerlukan air untuk dapat membuahi sel telur. Bryophyta juga tidak memiliki jaringan lignin dan tidak memiliki jaringan vaskular, sehingga air dari lingkungan berdifusi dan diserap oleh sel. Bryophyta sendiri terbagi menjadi 3 divisi, ada divisi lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Pada lumut daun ini merupakan Bryophyta yang sangat dikenal. Tumbuhan lumut ini hidup berkelompok seperti hamparan yang lunak yang bersifat menyerap air. Masing-masing tumbuhan memiliki rizoid sebagai alat untuk melekat pada substrat. Lumut daun mempunyai bagian yang mirip akar, mirip daun, dan mirip batang. Pada bagian akar, batang, dan daun memang berbeda strukturnya dengan akar, batang, dan daun sejati pada tumbuhan yang tinggi. Namun bagian daunnya dapat menyelenggarakan fotosintesis. Lumut daun berukuran sangat kecil. Meski demikian, hamparan sphagnum atau lumut gambut yang sangat tebal dapat menutupi kira-kira 3% permukaan bumi kita. Nah, yang kedua itu ada divisi lumut hati atau divisi Hepatophyta.
Lumut hati ini banyak ditemukan di hutan tropika yang syarat dengan keanekaragaman disebut lumut hati karena tubuhnya terdiri dari beberapa lobus yang mengingatkan kita pada lobus hati. Nah, siklus hidupnya mirip dengan lumut daun yaitu memiliki fase seksual dan aseksual. Selanjutnya ada divisi lumut tanduk. Lumut ini disebut lumut tanduk karena sporofitnya membentuk kapsul yang memanjang seperti tanduk. Berdasarkan penelitian asam nukleat, diperoleh bukti bahwa lumut tanduk merupakan kelompok Bryophyta yang paling dekat kekerabatannya dengan tumbuhan vaskuler. Nah, dari ketiga divisi Bryophyta tersebut telah berhasil hidup di darat dan beradaptasi selama lebih dari 450 juta tahun yang lalu. Bahkan, diyakini bahwa pada 50 juta tahun pertama sejak lahirnya komunitas darat, lumut merupakan satu-satunya tumbuhan yang mendominasi daratan. Pembahasan lanjutan mengenai evolusi tumbuhan vaskuler. Di sini kelompok Bryophyta mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu beradaptasi dengan kehidupan darat. Sekalipun tidak sepenuhnya dapat hidup di tempat yang kurang air. Pada bagian daun, terdapat stomata dan kutikula yang mirip dengan tumbuhan vaskuler, di mana keberadaan stomata dan lapisan kutikula ini merupakan tahap evolusi Bryophyta terhadap kehidupan di darat. Dan yang terakhir ada tubuh tumbuhan Bryophyta juga telah mengalami diferensiasi menjadi bagian-bagian yang mirip akar, mirip batang, dan mirip daun. Nah, ciri pada tumbuhan vaskuler ditandai dengan adanya tubuhnya juga berdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun sejati, di mana setiap bagiannya memiliki fungsi untuk menunjang pertumbuhan. Sistem perakaran di bawah permukaan tanah berfungsi untuk menyerap air dan zat hara. Sistem tunas di atas permukaan tanah akan menghasilkan daun yang berfungsi untuk menyelenggarakan proses fotosintesis. Dan pada bagian batang terdapat jaringan vaskuler yang membentuk sistem pembuluh angkut. Sistem pembuluh angkut terdiri dari xilem dan phloem. Nah, di sini ada contoh struktur morfologi tumbuhan Bryophyta dan juga contoh struktur morfologi tumbuhan vaskuler yang tidak berbiji, yaitu contohnya paku ekor kuda. Dan ternyata adaptasi terhadap kehidupan darat lainnya yaitu karena adanya lignin atau zat kayu yang terdapat di dalam matriks selulosa dinding sel. Sifatnya keras dan berfungsi untuk menyokong batang tumbuhan agar kokoh. Adanya lignin ini sangat penting bagi tumbuhan darat. Mengapa? Karena lingkungan darat tidak memberikan sokongan eksternal seperti lingkungan air. Alga yang tumbuh di air tidak memerlukan zat lignin karena lingkungan sekitarnya menunjang tubuhnya yang sedemikian rupa. Tumbuhan vaskuler atau tumbuhan berpembuluh terdiri atas tumbuhan vaskuler tak berbiji dan tumbuhan vaskuler berbiji. Tumbuhan vaskuler tak berbiji dimulai sejak 360 juta tahun silam, yaitu pada masa karbon. Filogeninya digambarkan sebagai berikut. Terdapat atau diawali dengan tumbuhan yang termasuk dengan Cheirophyta, dilanjut dengan Bryophyta, tumbuhan vaskuler, Gymnospermae, dan juga Angiospermae. Tumbuhan vaskuler tak berbiji, siklus hidupnya didominasi oleh generasi sporofit. Generasi gametofitnya sangat kecil dan terdapat di permukaan tanah. Berkurangnya dominasi generasi gametofit dalam evolusi tumbuhan merupakan bentuk kecenderungan tumbuhan untuk beradaptasi dengan kehidupan darat. Pada jenis paku-pakuan, terdapat dua macam tumbuhan sporofit, yaitu paku homospora dan juga paku heterospora. Paku homospora menghasilkan spora yang sama bentuk dan ukurannya, sementara paku heterospora menghasilkan dua jenis spora, yaitu megaspora dan juga mikrospora. Megaspora menghasilkan gametofit betina, sedangkan mikrospora menghasilkan gametofit jantan. Anggota paku heterospora diantaranya ada yang berevolusi kembali ke air. Tumbuhan vaskuler tak berbiji terdiri atas 3 divisi. Divisi Lycophyta, divisi Sphenophyta, dan juga divisi Pterophyta. Divisi Lycophyta berevolusi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang berevolusi menjadi pohon berkayu dengan diameter batang 2 meter
dan tinggi lebih dari 40 meter. Kelompok yang kedua yaitu tetap berukuran kecil, berbentuk herba atau tidak berkayu. Contohnya yaitu Lycopodium, paku lumut, paku kawat, dan juga pinus tanah. Yang kedua, divisi Sphenophyta atau golongan yang termasuk dalam paku ekor kuda, dengan ciri-ciri hidup di bumi belahan utara hingga daerah tropika di tepi aliran sungai. Paku Homospora dan juga tumbuhan yang terlihat adalah generasi sporofit. Yang ketiga yaitu divisi Pterophyta yang termasuk dalam tumbuhan pakis yang memiliki ciri daun berukuran besar. Diduga bentuk daun mengalami evolusi. Setiap daun pakis yang disebut megafil kemungkinan berasal dari beberapa daun-daun kecil yang berdekatan. Dan daun majemuk ketika masih muda menggulung dan ujung daunnya membentuk seperti ujung biola. Contohnya yaitu pakis. Selanjutnya ada tumbuhan vaskular berbiji. Tumbuhan yang pertama kali mengkolonisasi daratan yaitu tumbuhan yang paling dekat kekerabatannya ada lumut atau kelompok Bryophyta yang bisa dilihat dari gambar A yang muncul pada tahun 540 juta tahun yang lalu. Kemudian setelah itu muncullah kelompok tumbuhan vaskular yang primitif yaitu Pteridophyta, di mana Pteridophyta ini adalah leluhur tumbuhan di mana pakis yang sekarang ada ini diturunkan. Untuk melihat siklus kehidupan dari Bryophyta dan Pteridophyta dikarakterisasi dari pergiliran keturunan, seperti apakah mereka termasuk ke dalam gimnos atau angiospermae. Dan yang membedakan Bryophyta dan Pteridophyta dilihat dari reproduksinya serta kebutuhan airnya di dalam reproduksi tersebut. Untuk mengetahui siklus kehidupan Bryophyta dan Pteridophyta hingga selesai itu membutuhkan air, karena gametofit jantan itu mengeluarkan sperma, di mana sperma harus berenang menggunakan flagelanya, dan ini untuk mencapai atau memfertilisasi gamet betina atau telur. Dan setelah fertilisasi, zigot akan tumbuh dan zigot akan berkembang menjadi sporofit. Sporofit ini akan menjadi sporangia atau kantung-kantung spora. Di dalam sporangia, sel-sel induk akan mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan spora-spora haploid. Kemudian, spora-spora haploid ini akan dikeluarkan di lingkungan yang bagus atau baik untuk pertumbuhan, dan spora-spora haploid ini akan menuju germinasi dan kemudian akan menghasilkan generasi baru dari gametofit. Dan itu adalah siklus kehidupan dari Bryophyta dan Pteridophyta. Selanjutnya, untuk evolusi tumbuhan berbiji menunjukkan bahwa generasi yang paling dominan adalah sporofit, dan pada saat yang sama, reduksi sistematik di dalam ukuran gametofit, dan ini membentuk struktur yang mencolok atau mengecil pada kumpulan-kumpulan sel mikroskopik yang terbungkus dari suatu jaringan dari sporofit. Bagaimana kalau kita berbicara mengenai tumbuhan berbiji atau spermatofit? Mereka adalah tumbuhan berbiji heterospor. Jadi, spermatofit ini membentuk dua jenis spora, yaitu ada megasporangia atau betina dan mikrosporangia, yaitu yang jantan. Nah, megasporangia ini kemudian akan berkembang menjadi gametofit betina dan menghasilkan telur. Sedangkan mikrosporangia akan menjadi matang atau dewasa menjadi gametofit jantan dan menghasilkan sperma. Dan karena gametofit ini dewasa di dalam spora, maka mereka tidak hidup bebas dan tidak seperti tumbuhan vaskular berbiji. Dan tumbuhan berbiji yang heterospor itu dilihat sebagai leluhur pertama yang memiliki evolusi dari tumbuhan berbiji. Dan biji serta serbuk sari adalah dua adaptasi yang sangat penting dalam menghadapi masa kekeringan. Dan untuk reproduksi supaya tidak membutuhkan air,
Ini membedakan tumbuhan berbiji dengan tumbuhan-tumbuhan vaskuler lainnya yang tidak berbiji. Dan kedua adaptasi tersebut dibutuhkan untuk mengkolonisasi daratan yang dimulai oleh Bryophyta dan leluhur dari Bryophyta. Dan fosil yang sudah ditemukan itu menunjukkan bahwa tumbuhan berbiji itu muncul sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada evolusi Gymnospermae, di mana yang kita ketahui bahwa tumbuhan fosil yang bernama Erlkenzia polymorpha adalah pakis berbiji dari era Devonian yang diperkirakan sebagai tumbuhan berbiji pertama kali yang diketahui dari era Devonian ini, yang berarti sekitar 400 juta tahun yang lalu. Pakis berbiji menghasilkan suatu biji di ranting tanpa struktur yang khusus dan membuat pakis berbiji sebagai tumbuhan biji yang nyata. Pertama adalah bahwa pakis berbiji mengembangkan suatu struktur yang disebut sebagai kupulis, dan kupulis ini untuk menutup dan juga melindungi ovul. Nah, ovul adalah gametofit betina dan memiliki jaringan-jaringan yang berhubungan dengan gametofit betina tersebut. Dan gametofit betina dan jaringan-jaringan miliknya ini akan berkembang menjadi biji saat proses fertilisasi terjadi. Setelah menjelaskan evolusi Gymnospermae, kita akan lebih memahami bagaimana asal-usul Gymnospermae yang diawali tumbuhan berbiji. Kalau sekarang itu mirip dengan pohon pakis modern, itu yang menjadi lebih banyak dan beragam pada masa Karboniferus. Nah, di mana terdapat rawa batu bara, dan nama Karboniferus ini karena banyak sekali ya deposit atau endapan batu bara pada periode tersebut. Kemudian pada catatan fosil yang mengidentifikasi bahwa Gymnospermae pertama yaitu Progymnospermae, itu kebanyakan atau kemungkinan besar berasal dari zaman Paleozoikum, yaitu lebih tepatnya pada pertengahan periode Devonian sekitar 300 juta tahun yang lalu. Dan pada masa Permian adalah masa yang kering, di mana pada periode ini karena kering akan memberikan suatu kelebihan terhadap reproduksi dari tumbuhan-tumbuhan berbiji yang lebih bagus adaptasinya terhadap kekeringan. Salah satu yang termasuk ke dalam divisi Gymnospermae adalah Ginkgoales, di mana Ginkgoales ini hanya memiliki satu spesies yang bertahan hidup, yaitu Ginkgo biloba. Ginkgo biloba ini adalah Gymnospermae yang pertama yang muncul pada saat masa Jurassik akhir, dan Gymnospermae ini berkembang di masa Mesozoikum, yaitu sekitar 240 juta tahun yang lalu, dan ia memenuhi daratan dengan pakis, mencapai keberagaman yang sangat optimal pada masa ini. Dan pada periode Jurassik itu kebanyakan adalah masa-masa Sikas. Nah, Sikas ini adalah Gymnospermae yang seperti pohon palem, dan ini merupakan era Sikas dan juga sebagai era dari munculnya era dinosaurus. Nah, Ginkgoales sendiri dan juga beberapa konifer yang familiar itu juga memenuhi daratan pada masa Jurassik akhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Angiospermae. Angiospermae digolongkan sebagai divisi tunggal Anthophyta. Dalam bahasa Yunani, berasal dari kata anthos yang berarti bunga. Amborella, Nymphaeales, dan Austrobaileales sering dikelompokkan menjadi basal Angiospermae, merupakan tumbuhan berbunga yang menyimpang dari garis keturunan sejak awal dan mengarahkan evolusi pada sebagian besar tumbuhan berbiji tertutup saat ini. Sampai akhir tahun 1990-an, sebagian besar ilmuwan membagi tumbuhan berbiji tertutup menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah daun lembaga atau kotiledonnya. Kelompok dengan biji yang memiliki satu daun lembaga atau kotiledon disebut juga monokotil, dan kelompok dengan biji yang memiliki dua daun lembaga atau kotiledon disebut dikotil.
Tumbuhan berbunga atau Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan vaskular terbesar dalam kingdom Plantae dengan jumlah spesies yang besar. Tumbuhan berbunga adalah tumbuhan yang mendominasi di ekosistem terestrial dan tergolong organisme paling sukses sepanjang kehidupan. Nah, sebagai tumbuhan yang beradaptasi dengan kehidupan darat, maka Angiospermae mengalami evolusi pada bagian pembuluh, bunga, buah, dan siklus hidup. Pada slide ini kita akan membahas tentang pembuluh dan bunga. Struktur sel xilem lebih sesuai untuk pengangkutan air dari akar ke bagian tumbuhan di atasnya. Xilem pada Angiospermae berevolusi menjadi pembuluh yang merupakan perkembangan dari trakeid pada Gymnospermae. Xilem Angiospermae juga diperkuat oleh serat yang berkembang dari trakeid. Dindingnya tebal dan mengandung lignin. Pada Gymnospermae, unsur serat juga berkembang, namun unsur pembuluh tidak berkembang. Fungsi serat ini adalah untuk membantu proses mekanis. Selanjutnya, evolusi pada Angiospermae terjadi pada bunga. Bunga merupakan organ reproduksi yang memiliki 4 lingkaran daun, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Kelopak bunga melindungi bunga sebelum mekar dengan membungkus kuncupnya. Mahkota bunga umumnya berwarna cerah untuk menarik perhatian serangga hewan penipu. Ada pula bunga yang tidak dilengkapi mahkota atau mahkotanya tidak menarik, misalnya jenis bunga rumput-rumputan. Di dalam mahkota bunga terdapat organ reproduksi yaitu benang sari dan putik. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan yang terdiri atas tangkai sari dan kepala sari yang menghasilkan serbuk sari. Putik merupakan organ reproduksi betina yang terdiri atas tangkai putik yang mengarah ke ovarium dan kepala putik. Kepala putik bersifat lengket sebagai tempat melekatnya serbuk sari bila terjadi penyerbukan. Evolusi Angiospermae yang berikutnya adalah buah. Buah ini berkaitan dengan penyebaran biji dan penyerbukan. Nah, buah pada Angiospermae mengalami modifikasi yang membantu penyebaran biji. Ada biji yang sangat ringan, berbentuk baling-baling yang disebarkan oleh angin. Ada buah yang bermodifikasi menjadi duri yang dapat menempel pada tubuh hewan atau pakaian manusia untuk membantu penyebaran. Ada pula yang buahnya dapat dimakan oleh hewan, namun bijinya tidak tercerna, sehingga lolos bersama kotorannya. Penyebaran semacam ini dapat terjadi pada tempat yang sangat jauh dari induknya. Nah, evolusi Angiospermae yang terakhir adalah siklus hidupnya. Siklus hidup Angiospermae jauh lebih maju dibandingkan dengan Gymnospermae. Semua Angiospermae adalah heterospora. Bunga sporopit yang menghasilkan megaspora yang membentuk gametopit betina dan mikrospora yang menghasilkan gametopit jantan. Gametopit jantan yang belum matang adalah butir serbuk sari yang berkembang di dalam kepala sari. Bakal biji berkembang di dalam ovarium yang mengandung sel telur, yang disebut kantong embrio. Pada Angiospermae umumnya, megaspora membelah 3 kali, sehingga menghasilkan 8 nukleus haploid. 2 nukleus diantaranya menuju ke bagian tengah dan berdempetan. Salah satu nukleus adalah nukleus sel telur. Setelah serbuk sari dilepaskan dari kepala sari dan kemudian melekat kepada kepala sari, maka terjadilah penyerbukan. Butir serbuk sari menjadi gametopit jantan, kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari, masuk ke tangkai putik menuju ke ovarium. Setelah mencapai ovarium, maka bulu serbuk melepaskan 2 nukleus sel sperma yang akan masuk ke dalam ovarium melalui mikropil. 1 nukleus sperma akan membuahi sel telur, lalu membentuk zigot yang diploid. Nukleus sperma lainnya menyatu dengan 2 nukleus yang ada di tengah kantong embrio, lalu membentuk sel dengan nukleus triploid. Inilah yang disebut pembuahan ganda. Nah, kapan sih Angiospermae itu hidup di bumi? Angiospermae diperkirakan hidup sekitar 130 juta tahun yang lalu. Fosilnya ditemukan di lapisan batuan kereta
Jika dibandingkan dengan fosil paku dan gimnosperme, maka fosil angiosperme sangat jarang ditemukan. Pada akhir masa Kreta sekitar 65 juta tahun silam, angiosperme mulai mendominasi daratan di bumi hingga saat ini. Lalu, apa hubungannya dengan kepunahan massal? Nah, bumi kita pernah dilanda kepunahan massal, yaitu pada akhir masa Permian sekitar 200 juta tahun yang lalu dan akhir masa Kreta. Masa ini merupakan periode krisis karena banyak kelompok organisme mati dan kemudian digantikan kelompok baru. Frekuensi kepunahan tertinggi terjadi di lautan, namun flora dan fauna di darat juga mengalami kepunahan yang cukup besar. Kelompok reptilia raksasa seperti dinosaurus berangsur-angsur punah. Begitu pula kelompok sikad dan konifer yang mendominasi hutan zaman Mesozoikum juga ikut punah. Setelah kepunahan itu, maka nisianya digantikan oleh mamalia dan tumbuhan berbunga. Perubahan ini tampak dari perubahan fosil selama akhir masa Kreta. Para ahli geologi menggunakan akhir masa Kreta sebagai batas antara zaman Mesozoikum dan Kenozoikum. Evolusi angiosperme juga mempengaruhi evolusi hewan, karena beberapa hewan yang menghuni daratan menyesuaikan kebutuhan makanannya dengan tumbuhan bunga yang mendominasi hutan pada masa itu, mulai dari dasar hutan hingga bagian tudungnya di mana terdapat tumbuhan epifit. Nah, hewan pemakan tumbuhan menjadi terspesialisasi untuk memakan jenis tumbuhan tertentu. Serangga yang mencari madu bunga kemudian berkembang menjadi hewan penyerbuk. Hewan penyerbuk ini kemudian menjadi faktor meningkatkan keanekaragaman tanaman bunga. Hewan ini menjadi koevolusi bagi angiosperme. Selanjutnya, berbagai jenis bunga kemudian mengembangkan keunikannya untuk menarik perhatian hewan penyerbuk. Misalnya, warna tertentu menjadi daya tarik hewan serangga, burung, dan hewan lainnya. Lalu, aroma bunga juga menjadi daya tarik bagi hewan. Dengan demikian, terbentuk suatu pola interaksi khusus antara hewan penyerbuk dengan bunga yang diserbuknya. Begitu pula dengan penyebaran biji. Buah yang telah masak umumnya berwarna mencolok atau menebarkan aroma yang menarik perhatian hewan pemakan buah tersebut. Daging buahnya dimakan, namun bijinya tidak dapat hancur dalam sistem pencernaan hewan. Kemudian keluar bersama fesesnya atau dikeluarkan lagi dari paruhnya, sehingga dapat tumbuh di tempat yang jauh dari induknya. Dalam hal ini, hewan menjadi perantara dalam penyebaran biji tumbuhan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan angiosperme berhasil dalam penyebarannya di darat. Nah, karena angiosperme tersebar di seluruh daratan di bumi, maka bisa dikatakan angiosperme merupakan tumpuan harapan bagi ketersediaan sumber makanan di bumi. Karena sebagian besar tanaman pertanian merupakan angiosperme. Mulai dari tumbuhan penghasil karbohidrat, penghasil buah-buahan, hingga penghasil komoditas lainnya. Semua ini tak terlepas dari adanya campur tangan manusia dalam menyebarkan benih dan membudidayakan tumbuhan. Manusia tentu saja berperan sangat besar dalam evolusi tumbuhan angiosperme, melalui proses pemuliaan, seleksi, dan hibridisasi untuk memperbaiki mutu tanaman pertanian dan budidaya. Tumbuhan juga berperan dalam mempengaruhi iklim di bumi, karena menurunkan jumlah karbon dioksida di atmosfer, sehingga iklim di bumi menjadi lebih sejuk. Karbon dioksida di atmosfer menyebabkan terjadinya pemanasan di permukaan bumi, sehingga disebut juga sebagai efek rumah kaca, dan karbon dioksida disebut gas rumah kaca. Peranan tumbuhan terhadap iklim global diduga telah terjadi sejak zaman Paleozoikum,
Karena yang pertama, tumbuhan menggunakan CO2 sebagai sumber karbon untuk proses fotosintesis. Yang kedua, tumbuhan mengembalikan sebagian CO2 hasil respirasinya ke udara dan juga hasil respirasi dari organisme heterotrof yang hidup di masa itu. Sebagian besar karbon yang digunakan untuk asimilasi tersimpan di dalam tanah sebagai cadangan makanan yang terbenam untuk waktu yang relatif lama dalam bentuk sporopolenin, lignin, dan lilin setelah tumbuhan tersebut mati. Berdasarkan postulat Bernoulli, pengaruh tumbuhan terhadap kadar karbon dioksida di atmosfer terjadi melalui kegiatan tumbuhan vaskuler di dalam tanah. Karena akar tumbuhan vaskuler dapat menyebar hingga ke tempat yang jauh yang berbatu-batu. Akar ini mampu memecah bebatuan dan mengeluarkan senyawa asam yang membebaskan mineral dan partikel tanah. Apabila terjadi pembasuhan, maka CO2 akan bereaksi dengan mineral, terutama setelah mineral mengalir ke laut, sehingga reaksi ini akan menurunkan kadar CO2 di atmosfer.